Halo, ketemu lagi dengan saya Esther di Kebun Candi. Dan kali ini saya mau panen rosella yang sudah ditanam sekitar setengah tahunan ya, baru bisa dipanen. Dulu menanamnya bersama anak saya dan videonya ada di channel YouTube kami ya, bisa dicek. Dan ini sangat mudah sekali ditanam, perawatan mudah, dan menanam satu pohon aja bisa panen berkali-kali, dipanen mulai dari bunga yang paling tua. Ini bisa dikeringkan ataupun dikonsumsi fresh kayak gini. Nah, kali ini karena kebetulan suami saya itu lagi ulang tahun, makanya saya mau bikin kue pakai bahan dari rosella ini. Saya menyebutnya rosella mousse cake. Jadi kue-kue yang ada krimnya lembut gitu ya. Tapi krimnya ini nanti akan berasa rosella. Nah, kita panen-panen dulu ya secukupnya. Saya juga mau petik-petik bunga-bunga edible atau bunga-bunga yang bisa dikonsumsi di kebun saya. Nah, bunga-bunga ini nantinya akan menjadi hiasan di kue saya. Selain mempercantik juga bisa dimakan. Tapi pastikan ketika mengkonsumsi bunga yang bisa dimakan, bunganya itu diperlakukan atau ditanam secara alami atau organik tanpa semprotan pestisida kimia tentunya ya. Dan juga bunga-bunga ini tumbuhnya di tempat yang bersih. Artinya bukan bunga yang tumbuh di comberan atau di pinggir jalan yang penuh dengan polusi. Karena kan bunganya mau dimakan mentah. Nah, saya sudah petik bunga kenikir, torenia, pentas, dan juga pacar air. Sebenarnya saya juga memetik bunga zinnia ya, tapi ternyata nggak ke video. Nah, setelah itu kita perlakukannya si bunga-bunga ini dicelupin di air es. Selain untuk membersihkan, juga membuat dia jadi lebih segar dan juga tahan lama. Terus ditiriskan di kain atau di tisu. Oke, ini saya bikin cake-nya sendiri ya. Jadi ini cake-nya saya nggak pakai pengembang-pengembang sintetis yang dari pabrikan gitu seperti SP, ovalet, ataupun baking soda dan baking powder. Jadi murni mengembangnya karena telur dan teknik memasaknya. Makanya kita membutuhkan air panas seperti ini, kemudian ini telur dan gulanya diaduk di atas air panas, tapi jangan sampai kematangan ya. Intinya sampai hangat-hangat aja kayak gitu dan diaduk terus, karena kalau enggak nanti menempel di tempatnya itu bisa bikin matang. Kemudian di mixer sampai dia jadi berbusa dan kokoh putih kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini baru deh dicampur dengan tepung terigunya. Saya pakai tepung terigu protein rendah ini ya untuk membuat kue. Diayak, kemudian masukkan juga butter dan juga vanilanya. Di sini saya pakai vanila yang beneran juga ya, karena mungkin untuk yang belum tahu, vanila yang warnanya putih yang harganya murah-murah itu di warung-warung itu sebenarnya vanilla essence ya, bukan vanila atau vanili beneran. Kalau vanili beneran tuh warnanya biasanya hitam dan harganya jauh lebih mahal tentunya, tapi lebih sehat karena bahan alami langsung dari alam ya. Nah, mengaduknya ini juga jangan terlalu kencang ya, yang lembut-lembut aja, takutnya nanti akan kempes cake-nya. Nah, ini siap untuk di oven. Kita hentak-hentakkan kayak gini biar gelembung-gelembung udaranya itu pecah. Kemudian di oven di suhu sekitar 180 derajat dan waktu sekitar 30 menit atau sampai matang. Nah, sambil menunggu cake-nya matang, kita siapkan dulu untuk rosellanya. Jadi, pertama kali tahapnya adalah rosellanya dibikin selai dulu. Untuk tingkat kemanisannya, ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing dan tingkat keasaman rosellanya.
Karena sepengalaman saya biasanya itu rosella itu beda pohon bisa beda asamnya ya. Nah, bikin selai rosella ini mudah banget. Kalau yang belum pernah mengolah rosella, rosella itu yang dimakan adalah petalnya, petal atau kelopaknya ya. Jadi kelopaknya diambil, bijinya nggak usah ikut, terus cuman dikasih gula dan sedikit air, direbus di api kecil sampai dia lunak banget dan bisa hancur. Atau kalau misalnya pengen halus sekali bisa di blender rosellanya. Nah, ini cake-nya sudah jadi. Akan kita diamkan dulu sampai dia suhu ruang ya. Ini masih panas. Nah, bisa dilihat nih sebenarnya dengan bahan yang alami aja cake itu bisa jadi dan tetap mengembang dan tetap fluffy ya, tetap apa ya kalau bahasa saya menul-menul gitu ya, tetap oke. Tentunya lebih sehat ya. Dan ini saya siapkan gelatin yang serbuk. Tadi sudah direndam pakai air, sayangnya enggak ke video ya. Terus dipanaskan pakai api kecil sampai dia meleleh semua dan jadi transparan seperti itu cairannya ya. Gelatinnya ini fungsinya untuk membuat nanti krimnya menjadi padat. Sebenarnya nggak padat banget sih, menjadi set lah. Nanti untuk resep lengkapnya saya tuliskan di deskripsi ya. Nah, ini sebenarnya gampang banget, cuman pakai krim dari susu, whipping cream, dicampur dengan gula halus, kemudian di mixer, jadi krim yang set seperti ini. Kemudian kita campurkan gelatin yang sudah suhu ruang, sudah dingin ya. Kemudian kita masukkan selai rosellanya. Ini sebenarnya sesuai selera aja untuk banyaknya selai rosella masuk ke si krimnya ini. Karena mungkin beberapa orang suka cake yang manis, beberapa orang suka yang asam biar nggak enek. Atau pengen warnanya tajam banget bisa ditambahin agak banyak selai rosellanya. Nah, ini sengaja saya memang pengennya masih ada tekstur-tekstur rosellanya gitu. Jadi kalau digigit nanti nggak ngebosanin ya, ada teksturnya. Nah, ini bisa cakep kayak gini ya. Nah, cake-nya mau kita cetak sebesar cetakan kuenya. Ini saya pakai cetakan kue sekitar 15 atau 18 cm ya diameternya ya. Pinggir-pinggirnya akan kita potong. Nah, ini pinggir-pinggirnya nggak usah dibuang, kan bisa dimakan. Atasnya juga akan kita ambil. Dan nanti cake ini akan saya jadikan dua bagian yang sama besar. Nah, yang dipakai bagian yang ini. Nah, ini cetakannya pakai cetakan kue yang bongkar pasang ya, biar nanti melepasnya gampang. Kemudian dilapisi pakai plastik mika yang tinggi seperti ini, karena nanti kuenya ini saya buat tinggi. Ada 4 lapis lah, sekitar 4 lapis. Pertama adalah lapisan untuk cake-nya yang rasa vanilla ini dulu. Kemudian atasnya kita olesin pakai madu.
Setelah itu kita tuang adonan mousse-nya, yaitu tadi yang dari whipping cream dan rosella. Kita tuang di sini, kemudian juga dihentak-hentak ya biar merata. Terus ini sebenarnya bisa disimpan dulu di kulkas sekitar setengah jam, baru dimasukin lagi si kue yang lapisan ketiga. Kemudian kita masukkan lagi krimnya. Nah, jangan lupa dihentak-hentak gini biar rata dan gak ada gelembung udaranya ya. Terus kita simpan di dalam kulkas, di chiller selama kurang lebih itu ya semalam lah, biar dia bisa kokoh dulu. Soalnya kalau nggak sampai kokoh nanti dikelupas mikanya ini juga susah. Terus cake-nya mudah hancur. Nah, ini mau saya hiasi memakai bunga-bunga dari kebun. Cakep ya. Nah, ini dia rosella mousse cake-nya sudah jadi dan berhiaskan bunga-bunga dari kebun. Ini tuh enak banget dimakan dingin-dingin, keluar dari kulkas gitu langsung dipotong. Jadi teksturnya itu lembut kayak makan es krim sama kue. Karena ini krimnya itu bener-bener kayak es krim ya. Terus ini nggak enek karena asam dari rosellanya. Dan tentunya ini lebih alami ya bikinnya ya. Nah, ini dia video saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Salam sehat selalu.